Lucu aja gitu, kayak nonton film Lego Movie tapi versi geopolitik. Ada karakter mirip Presiden Amerika tuh, yang digambarin jadi evil villain, main perang-perangan. Tapi setelah dipikir-pikir, kok pesannya tajam juga ya, Nek? Yang bikin serem sih sebenarnya bukan kontennya sih, Miss, ya gitu, tapi kan cara nyampeinnya yang terlihat nggak serius itu loh. Iya, itu tuh yang disebut soft propaganda tuh, Mel. Kalau di komunikasi politik ya, pesannya tuh berat tapi dikemasnya ringan. Emang sih kalau di teori komunikasi itu kan makin sederhana nih visualnya, makin cepat tuh diprosesnya sama otak gitu. Kan kita kan emang rata-rata makhluk visual ya. Ya, dan Lego itu kan juga emang brand global gitu ya. Hampir semua orang yang mampu beli mainan kayaknya punya pengalaman masa kecil dengan Lego. Si Mr. Explosive itu juga bilang kalau mereka itu pakai grafis bergaya Lego karena itu tuh kayak menurut mereka tuh bahasa dunia gitu. Disabotcom. Halo teman-teman, ketemu lagi di Disabotcom, diskusi asik dan berbobot soal komunikasi. Di sini kita ngobrol santai tapi tetap kritis tentang komunikasi, media, dan PR atau humas. Kali ini kita nggak bahas soal komunikasi yang berat-berat, kita akan bahas fenomena viral yang kelihatannya ringan, soal mainan, tapi pesannya nggak main-main, dan berdampak besar ke opini publik. Ya, jujur agak mind blowing gitu ya. Karena merek mainan ini dipakai jadi senjata propaganda negara. Serius sih emang isunya ya. Jadi bukan propaganda ala ecek-ecek gitu, tapi nyangkut konflik perang nih, Iran sama Amerika yang lagi hot. Wah, Yang menarik, ini soal diplomasi pakai mainan, animasi, dan meme. Bayangin aja, Trump dalam versi Lego pegang kendali nuklir kayak lagi main game. Sounds cute, right? No way, Jose. Amit. Ya, teman-teman. Nothing about Trump is ever cute. About me, maybe. Oke. Tapi ternyata nggak sesederhana itu, Bermuso. iya, kita kan jadi mikir ya, ini tuh cuma konten lucu-lucuan atau sebenarnya ini babak baru perang opini global versi medsos ya? Mari kita bahas aja yuk sekarang yuk. Mari. Oke, gue mau mulai dari reaksi pertama nih. Pas kalian pertama kali lihat animasi break style AI atau Lego ini yang nyindir Amerika itu, tuh reaksi pertama kalian kayak gimana? Gue sih jujur ketawa dulu ya, Nek. Tuh, lucu aja gitu loh, kayak nonton Itu emang jangan taruh di atas, kayaknya taruh Iya. Yang di atas. Ya, mending dipegang aja sini taruh sebelah sini aja. Kita lanjut aja terus ya. Lucu aja gitu, kayak nonton film Lego Movie tapi versi geopolitik ya kan. Ada karakter mirip Presiden Amerika tuh. Siapa tadi namanya? Yang digambarin jadi evil villain gitu kan. Main perang-perangan. Tapi setelah dipikir-pikir, kok pesannya tajam juga ya, Nek? Iya, kelihatannya sih kayak ringan ya, Miss ya. Tapi kan sebenarnya lagi bawa pesan politik tuh. Kayak main perang-perangan tapi perang beneran. Terus jangan sampai sih ya perang beneran ya. Ngeri juga sih kalau diomongin ya. Terus jadi kejadian. Amit, no onut. Nah, sebenarnya emang di komunitas animasi Lego itu emang ada tuh istilah brick film namanya. Jadi itu film pendek pakai figur Lego. Dan emang udah sering juga sih dipakai buat kritik sosial dan satir politik. Tapi yang kita bahas ini emang agak beda level sih ya. Iya, film animasi Lego soal perang Iran Amerika ini kan memang dari pemerintah Iran atau cuman kreativitas netizen ya, Ci ya?
Kayaknya sih pernah lihat tuh ya, baru-baru ini si BBC tuh wawancara langsung tuh sama orang yang disebut Mr. Explosive dari Explosive Media. Namanya keren banget gak sih? Explosive media. Ya, dia Emang tuh eksplosif. Ember. Dia tuh perusahaan media digital Iran yang bikin video-video itu. Ih, jadi pengen kerja di tempat kayak gitu sih. Keren kali. Kan awalnya si Mr. Explosive itu tuh ngakunya independen. Tapi setelah didesak akhirnya dia ngaku kalau pemerintah Iran itu kliennya. Iya ya, gue juga sebenarnya lihat sih itu ya wawancaranya. Dia tuh juga bilang karena sebagian besar akses internet di Iran itu diblokir, jadi mereka tuh dapat akses lah, ya, akses internet gitu dari pemerintah. Khusus ya, khusus. Atas nama jurnalisme. Gitu. Tapi sebetulnya sih dalam PR politik tuh naratif shaping itu emang nggak harus dari pemerintah resmi sih. Bisa juga dari kreator independen. Ya, tapi kalau kreatornya independen, apa masih bisa dibilang propaganda negara ya kayak gitu? Nah, di sini nih sebenarnya menariknya Mel. Kalau dari sudut komunikasi modern, propaganda itu emang nggak harus datang dari negara sih, nggak harus resmi juga gitu. Yang penting narasinya tuh konsisten, terarah dan dipercaya orang. Nah, kalau narasinya konsisten anti Amerika, ya kan, kayak ini biasanya gitu ya. Bisa jadi itu bagian dari ekosistem propaganda ini ya nggak sih? Oh iya, jadi kayak organik tapi sebenarnya terarah gitu ya? Iya. Kayak influencer gitu Mel, tapi yang bayarin satu negara. Buzzer. Buzzer. Bukannya emang biasanya gitu ya, berarti satu negara. Nah, yang penting tuh narasinya tuh nyebarnya secara organik atau organic amplification gitulah ya. Jadi bisa dipercaya sama orang gitu. Propaganda zaman now beda banget ya dengan Iya. propaganda zaman dulu ya. Dulu kan pakai poster perang gitu ya, media TV ada pidato presiden yang berapi-api gitu ya. Iya. Serius-serius deh pokoknya ya. Ya, emang udah shifting sih Mel, sekarang propaganda tuh nggak lagi top down, tapi ya itu tadi ya, dia horizontal sama interaktif gitu. Iya, partisipatif juga ya. Kalau menurut gue ya, Iran itu termasuk negara yang lumayan aktif loh, pakai media sosial digital untuk bangun narasi globalnya ya. Secara mereka kan agak-agak terpinggirkan ya gitu. Sebenarnya mereka tuh dari tahun 2023 tuh udah mulai eksperimen pakai konten berbasis AI ini gitu. Tapi pas konflik makin panas di awal 2026, nah makin kenceng deh tuh pakai yang disebut sebagai slopaganda atau konten AI yang kelihatannya realistis atau stylized banget sih bahasanya ya, banget, termasuk yang gaya Lego ini buat ngarahin opini publik. Ya, yang bikin serem sih sebenarnya bukan kontennya sih, Miss ya, gitu. Tapi kan cara nyampeinnya. Nah, yang terlihat nggak serius itu loh. Iya, itu tuh yang disebut soft propaganda tuh Mel. Kalau di komunikasi politik ya, pesannya tuh berat tapi dikemasnya ringan. Ingat gak sih waktu kita ngebahas itu lagu ya, seni buat nyampein aspirasi. Kan satir tuh emang sering dibilang sebagai soft criticism ya, karena kritik tapi disampaikannya lewat humor atau ironi. Tujuannya ya biar publik tuh lebih mudah paham. Iya, benar-benar. Ya menarik tuh dari perspektif komunikasi ya. Ketika kritik politik disampaikan lewat medium yang lucu dan sederhana, audiens jadi lebih terbuka untuk terima pesan itu. Jadi bisa dibilang Lego ini kayak masking device gitu ya. Fungsinya itu sebagai masking device itu kritiknya serius tapi tampilannya tuh playful gitu. Dan kalau teman-teman merasa episode hari ini relevan, jangan lupa ya follow, like, share, dan subscribe di Sabotcom. Dan nyalakan loncengnya. Supaya makin banyak orang yang aware kalau komunikasi itu bukan cuma soal ngomong dan nulis, tapi juga soal tanggung jawab. Oke, tapi kenapa sih pakai Lego? Kenapa bukan pilih anime gitu ya, atau kartun superhero, atau bahkan wayang versi digital gitu? Nanti jadi semalam suntuk Ada sih yang pakai kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya si Lego ini karena dia tuh punya desain yang sangat sederhana ya. Karakternya minimalis dan basically semua orang tahu Lego kan, gitu kan. Ekspresinya terbatas, karakternya minimalis, tapi ya karena langsung dikenal sama semua orang makanya dapet gitu. Emang sih kalau di teori komunikasi itu kan makin sederhana nih visualnya, makin cepat tuh diprosesnya sama otak gitu kan. Kita kan emang rata-rata makhluk visual ya. Jadi orang nggak perlu mikir panjang ya, Fit, ya gitu. Lihat visual aja udah cukup tuh, langsung ngerti. Bahkan nggak perlu ada conversation panjang di situ, nggak perlu tanya jawab tuh di situ. Pesan udah bisa ditangkap ya sama orang-orang. Ya, dan Lego itu kan juga emang brand global gitu ya.
hampir semua orang yang mampu beli mainan kayaknya punya pengalaman masa kecil dengan Lego. Ini seperti ini yang ada di depan kita, ya. Lego itu mudah dikenali dan dia juga relatable gitu ya. Nah, si Mr. Explosive itu yang tadi diceritain Misty itu juga bilang kalau mereka itu pakai grafis bergaya Lego karena itu tuh kayak menurut mereka tuh bahasa dunia gitu. General ya. Iya. Iya, jadi kayak orang pas ngeliat figurnya Lego itu kan dalam konteks politik, jadi kayak ada semacam kontras psikologis gitu kan. Ini mainan anak-anak tapi isunya perang gitu. Perang kok jadiin mainan? Mainan kok jadiin alat propaganda perang? Tapi justru di situ tuh letak kekuatan satirnya ya menurut gue ya. Tapi kalau memang anak-anak kan juga biasanya senang main perang-perangan ya Iya, kok. iya. Zaman dulu gue kecil tuh gue nggak punya boneka kak, punya bedil. Mama ya secara Pakai kayu dong gitu. pakai kayu beneran yang pakai cetakan itu. Kan biasanya anak juga senang main perang kayak gue dulu tuh ya. Mereka nggak pernah mengalami masa-masa perang, amit-amit jangan sampai ada perang. Nggak mau lah gue jadi bisa cerita zaman mama muda dulu gitu ya. Udah muda juga sih. Iya, satu lagi nih ya juga yang penting banget nih ya di era sekarang ya. Konten dengan Lego style kayak gini kan gampang banget jadi meme ya. Betul tuh Mel, soalnya konten kayak gini kan mudah banget direplikasi gitu ya. Itu tuh yang kalau katanya si Henry Jenkins tuh spreadable gitu. Spreadable media. Kayak Nutella ya. Iya. Spreadable. Ingatnya makan dapur ya. Mas. Iya. Jadi konten-konten kayak gini emang gampang sih dimodifikasi dan kemudian di-share. Dan itu jadi potensial tuh buat jadi viral. Ya, nah itu tuh salah satu yang bikin propaganda atau slowpaganda pakai animasi AI bergaya Lego ini efektif di sosial media. Mereka itu manfaatin logika meme culture gitu kan. Seperti Mela bilang, kontennya singkat, visualnya sederhana, dan dia tuh mudah di-share gitu di berbagai platform. Iya, dan juga yang bikin efektif itu ya sebenarnya karena figur Lego ini bisa menciptakan jarak emosional ya, gitu. Kayak seperti kata Vida tadi itu loh, konflik politik yang kompleks jadinya lebih mudah dipahami, ya kan, ketika divisualkan dalam bentuk mainan, ya kan. Iya, tapi aku pikir itu juga bisa jadi masalah nggak sih? Soalnya kan disederhanakan ya, jadi masalah yang kompleks gitu kayak si konflik geopolitik tuh jadi sederhanakan, jadi kayak berasa kayak main game aja tuh, perang-perangan. Kayak lagi main The Sims War Edition gitu kali ya. Iya, bener. Di sana, ledak sini gitu ya. Iya, nah itu tuh Ci ya, satir tuh memang bisa membuka ruang diskusi gitu, tapi juga kan bisa jadi blunder tuh kayak gitu. Orang jadi underestimate gitu kan betapa seriusnya sebenarnya situasinya. Ya, tapi kalau kita lihat-lihat ya sebenarnya propaganda Iran ini tuh menarik sih. Kedutaan Iran di Indonesia aja tiba-tiba ngepost Morse code kan, ya beberapa yang lain di Afrika juga sih gitu. Tiba-tiba aja gitu ngepost bukan ada yang caption yang apa tapi klarifikasi resmi atau apa tapi titik garis gitu. Udah berasa zaman dulu banget lah pokoknya gitu. Kayak main pramuka-pramukaan. Nggak pernah lulus sih gue tuh ujiannya. Secakapan itu nggak pernah lulus gue. Kode Morse itu ya. Nggak bisa, nggak apal-apal. Tapi pas diterjemahin ternyata isinya berat tuh Miss, katanya Miss. Iya, Katanya tuh kira-kira tuh isinya perang ini dipaksakan pada Iran dan Iran akan tetap bertahan dan akan menang katanya. Iya, jadi itu tuh memang bukan posting random semata ya, tapi memang message yang sengaja disampaikan. Tapi sebenarnya kenapa nggak langsung ditulis aja gitu ya? Mau pengen susah nulis aja. apa gitu? Nyari susah aja ya Ci ya. Nyari susah. Biar Kenapa? penasaran. Harus pakai penisilin gitu. Pakai Morse segala gitu ya, kayak kita pramuka-pramukaan beneran ya biasanya itu. Justru itu sih menurut gue strateginya ya. Kalau ngomong langsung kan bisa dianggap provokatif tuh, Oh iya, ya kan? isinya gitu ya. Kalau pakai kode kan jadi ambigu, tapi justru Iya. lebih kuat karena orang kan penasaran nih isinya Iya, terus apa. orang jadi nyari tahu ini apaan sih. Iya, symbolic communication tuh kan Mel kalau disebutnya. Jadi pesannya tuh tersampaikan tapi nggak terlihat menyerang secara langsung gitu lewat simbol. Jadi macam pasif agresif tapi versi negara gitu kali lah ya. Gen X banget pasif agresif. Kita Sawan kan umur kan. ya udahlah ya. Itu tuh Morse yang misterius plus logo yang playful itu kan sebenarnya agak gimana ya gitu, malah jadi propaganda rasa TikTok gak sih ya? Scary gitu tapi kreatif memang. Sekarang jujur aja nih, konten kayak gini ngaruh gak ya ke orang-orang? Menurut gue sih ngaruh banget, terutama ke anak muda.
Oh iya, Iya udah sih, ya. bener sih Miss. Riset juga bilang gitu sih. Riset juga banyak yang nunjukin kalau satir politik itu emang bisa meningkatkan awareness, terutama di kalangan anak muda. Bisa ngangkat partisipasi juga kali ya jadinya Iya, ya. iya. Karena mungkin mereka kan emang anak-anak muda ini nggak suka ya baca berita-berita panjang, apalagi tentang geopolitik gitu ya. Berat ya. Iya, tapi mereka mungkin maunya sukanya scroll meme atau video satir gitu di TikTok atau di Instagram. Iya, satir jadi semacam gateway information ya, Ci ya. Yoi, maksudnya pelan-pelan, lewat hiburan dulu lah, gitu kan. Nah, Iya. pesan itu jadi memang bisa masuk tanpa filter kritis gitu loh. Karena lo pikir itu hiburan atau lucu-lucuan. Dari hiburan jadi awareness, terus membentuk opini deh. Iya, propaganda yang nyamar jadi entertainment ya nggak sih, Ci? Ya oke. Iya, tapi ya itu tadi ya, ada resikonya itu loh yang oversimplifikasi tadi. Jadi konflik yang kompleks itu jadi kayak game aja. Ya. Iya juga sih Fit ya. Itu kan bisa bikin orang underestimate ya real situationnya sebenarnya. Bener, udah gitu ada sisi negatif lain sih soal reinforcement effect-nya gitu ya kan. Satir itu bisa memperkuat bias yang kita udah punya kan, semua dari kita pasti punya bias tuh. Ya, benar Fit, sepakat sih gue ya. Kalau audiens itu udah punya opini tertentu terhadap seorang presiden misalnya atau suatu negara, satir itu bakal memperkuat pandangan itu gitu ya. Misalnya nih, kalau lo dari awal udah nggak suka sama presiden tadi itu si Bapak Trump ya, Emang ada yang suka? Emang Ada sih, ada ya. ada ya, bentuknya. ada. udah gitu yang nggak disukain namanya cuma Trump aja. Siapa? Shinchan ya Miss? Shinchan, Giant. Giant, kok Shinchan Giant? Nah ya itu, kalau dari awal lo udah emang nggak suka sama Trump, animasi itu malah bikin lo tuh yakin kalau dia itu emang villain gitu loh. Terus kalau lo udah emang pro sama Irak, ya apa namanya itu juga Memperkuat. bikin valid pandangan lo. Benar. Nah, sekarang yang paling juicy nih. Kalau kalian jadi manajemennya Lego, panik gak nih? Hah? Gimana, Miss? Kalau dari sudut pandang PR sih ya, fenomena ini menarik banget ya buat gue ya, terutama ya. Lego kan brand yang identik dengan kreativitas tuh ya, ke pendidikan, anak-anak, walaupun sebenarnya yang koleksi Lego biasanya orang dewasa ya, Bo, gitu kan. Tapi tiba-tiba Soalnya baru sanggup belinya pas udah gede nih. memang itu kan adult toys sebenarnya. Tapi tiba-tiba produknya atau figurnya ini dipakai buat kritik geopolitik yang super kontroversial. Nah, gimana tuh? Iya lagi. Ini kan jadi bikin dilema brand. Dilema gitu ya. Resikonya tuh brand bisa diasosiasikan ke posisi politik tertentu gitu loh. Terus juga bisa brandnya bisa jadi nggak bisa ngontrol gitu ya. User generated contentnya tuh gimana, publik jadi bebas tuh bisa pakai simbol-simbol si brand itu. Dan juga bisa nimbulin ini apa namanya audience discomfort gitu loh. Mungkin orang-orang ada yang merasa nggak nyaman aja gitu, masa sih mainan dipakai buat ini ya, buat apa, menggambarkan politik atau perang gitu. Ya, tapi kan belum tentu juga ini merugikan Lego kan ya, gitu. Orang kan lihat Lego malah makin ingat jadi brand Lego itu ya. Iya Mel, dalam beberapa kasus brand exposure kayak gini justru memang malah meningkatkan brand visibility. Apalagi dia nggak terlibat secara langsung tuh si brandnya gitu ya. Selama si brandnya udah konsisten nih, tetap konsisten sama nilai-nilai mereka, ya efeknya sih bisa jadi netral atau jangan-jangan malah jadi positif tuh. Iya, buat gue sih kayak agak jadi pedang bermata dua ya. Pisau atau pedang? Pisau bermata dua ya gitu. Bagus tuh pisaunya kalau bermata dua biasanya kan. Awareness-nya naik, tapi makna brandnya ini yang bisa bergeser. Kalau dari pihak Legonya sendiri, so far kayaknya nggak ngomong apa-apa ya. Soal figur mainan brandnya ini dijadikan alat propaganda perang ya. Nggak ada ya. Belum dengar sih gue. Nah itu dia ya, the markom part of my brain itu bertanya-tanya gitu. Kenapa ya si Lego ini diem-diem baik gitu kan? Nggak ada statement, nggak ada request take down, and this is lah, apa-apa pertimbangan mereka apa sih? Penasaran gue. Kalau menurut gue sih Miss ya, salah satu kemungkinannya nih mungkin ya Lego itu menghindari yang disebut Streisand effect gitu ya. Kalau mereka ngomong soal itu atau mereka minta take down, nanti malah jadi tambah viral tuh. Barbara. Dan nggak menguntungkan juga buat Lego karena bisa keseret di pusaran perang atau politik sih. gitu. Apaan tuh, Ji? Streisand effect itu? Coba Ibu dosen kita menjelaskan. Itu loh Mel, efek yang fenomena digital sosial gitu.
Soalnya maksudnya gini, ketika kita berusaha menyembunyikan, menyensor atau malah ngapus informasi, itu orang makin jadi kepo gitu, Penasaran ya makin jadinya. penasaran jadi malah nyari. Iya. Ya itu kan disebut stress and effect karena gara-gara itu tadi yang disebut sama Misty, Ibu Barbara Oh itu. beneran Ibu Barbara. Ibu Barbara Streisand itu pernah tahun 2003 lalu itu dia pernah menggugat fotografer buat menghapus foto rumahnya dia yang di Malibu itu dari situs dokumentasi. Tangga nama aku dong, Ci. Oh iya, 5.000. ya. Sama Alif Malatus ya. Baru gue mau bilang. Ya. Jadi dia itu menggugat si fotografer ini supaya menghapus fotonya dia itu ya, foto rumahnya itu dari situs dokumentasi erosi pantai gitulah ya. Yang ada malah jadi lonjakan Orang kepo ya. Iya, orang kepo gitu. Makin ditutupin makin bikin penasaran ya sih. Ya macam lagu yang bayar dari band apa namanya Sukatani. Makin dilarang dan ditarik lagunya malah makin viral dan makin Penisir. Fokus guys ya. Kalau yang ini nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke. Anyway, balik lagi nih ke Lego yang tadi ya. Kemungkinan yang lain sih barangkali ya. Di video itu kan bukan Lego aslinya gitu yang ditampilkan. Dan Nggak ada brandnya ya. Iya juga, dan nggak ada brand Legonya. Iya juga sih, Ci. Kita aja yang bikin asosiasi ya. Iya, karena Gitu. bentuknya kan. Nah, dia itu kan karena pakai AI buat bikin karakter Lego style atau si brick style, brick style, bukan style. break ya. bukan break. Dan Break dance. sangat Yoi. Nang lawai. gue sih kalau jadi manajemennya si Lego juga mungkin akan diam aja juga sih ya, selama nggak ada brand Lego beneran gitu di dalamnya. Iya, masuk akal juga sih ya. Lagian kayaknya Lego juga memang jarang komentar soal politik kan, ya nggak sih? Dan kayak kita bahas tadi juga sih, bisa jadi keuntungan juga buat Lego ya, dapat exposure kan? Jadi makin banyak orang pengen beli Lego. Iya, free exposure. Ke depan makin banyak nggak ya propaganda model gini nih? Kalau lihat tren komunikasinya sih hampir pasti iya sih, Mel. Soalnya kan bentuk satir kayak gini nih akan banyak makin berkembang gitu. Orang tuh kayaknya takut juga kali ya kalau langsung tuh terus nanti kena apa tuh pencemaran nama baik lah apalah gitu. Jadi terselubung. Jadi bikinlah AI-nya ya. Iya. Kan soalnya kan toolsnya juga makin murah dan gampang banget loh ya. Di handphone aja bisa. Editing makin gampang, distribusi makin cepat lah. Di sini aja yang lagi ngetop kan pakai itu tuh si Doraemon tuh ya kan. Iya. Balik lagi tuh. Balik lagi. Giant. Attention span-nya audiens kan juga makin pendek ya. Jadi konten-konten yang singkat dan lucu tuh akhirnya jadi menarik perhatian banget. Orang makin suka gitu lah ya. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain nih brand juga mesti siap tuh dengan realitas baru. Produk mereka bisa jadi alat ekspresi publik buat humor, kritik sosial, atau bahkan ya kayak ini jadi politik internasional gitu. Iya. Nggak pakai izin, nggak pakai ngasih tahu gitu. Ya, jadi kan berarti propaganda masa depan itu pendek, visual, lucu, tapi tajam. Oh Gitu iya. ya. Pisau bermata dua tadi. Iya. Pedang bermata dua. Pedang bermata dua, pakai lightsaber kalau ini. Iya. Iya sih, jadi lesson learn hari ini tuh komunikasi itu bukan cuma soal pesan tapi juga medium. Penggunaan Lego dalam satir politik menunjukkan gimana medium komunikasi bisa mengubah cara kita memahami isu-isu global. Nah, visual Lego yang sederhana gitu bikin pesan satir tuh lebih mudah dicerna dan dibagikan. Di era meme culture, konten seperti ini tuh punya kekuatan yang nggak bisa diremehkan loh. Sementara itu, dari perspektif brand, fenomena ini jadi pengingat soal kontrol brand dan asosiasi politik. Brand nggak lagi sepenuhnya punya perusahaan. Publik juga bisa pinjam dan pakai brand buat narasi apapun, termasuk untuk propaganda. Nah sekarang nih menurut teman-teman, animasi AI gaya Lego dari Iran ini murni propaganda atau sebenarnya hiburan yang kebetulan tajam. Setajam itu loh, pernah nggak sih keinjek Lego maksudnya di kaki? Wih sakit banget tuh. Banget. Sakitnya sampai sini nggak? Sampai sini sih.
Aduh. Nah, apakah film animasi AI ala Iran ini cuma hiburan untuk mengejek lawan ya? Atau propaganda yang menyamar jadi hiburan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan bahas soal komunikasi yang gak kalah seru. Terima kasih ya sudah menyimak di Sabotkom. Diskusi asik dan berbobot komunikasi. di Sabotkom.